dunia milik Sang Pencipta. Dunia atau alam bukan milik para penguasa, jin atau setan. Sang Pencipta yang menciptakan alam seisinya dan ditanamkan triliunan benih-benih atau tambang di daratan maupun di lautan, dan bertriliun-triliun pohon di bumi dan di hutan belantara. Di atas ada matahari, bulan, bintang, planet, dan awan. Yang menghasilkan hujan adalah proses. Seandainya kamu tulis satu per satu, tidak akan tertulis 1 juta turunan. Ini semua benar-benar fakta, bukan cerita. Semua ini benar-benar rahasia Sang Maha Pencipta. Apa tujuannya alam ini diciptakan? Dengan diciptakan alam ini, apa saja bisa terjadi. Yang akan terjadi pasti terjadi melalui proses. Kita semua manusia bisa ada di alam ini juga dari proses yang diawali dari Adam dan Hawa yang tiba-tiba ada dan dewasa, laki-laki dan perempuan di alam ini benar-benar diciptakan. Sampai sekarang berlanjut melalui bapak dan ibu, manusia sedunia prosesnya sama saja, kurang lebih 9 bulan. Tidak ada perbedaan, juga hanya satu suara pertama dilahirkan, yaitu oek-oek. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, tidak mungkin memanggil bapak atau ibu. Selanjutnya juga proses tergantung pada bapaknya dan ibunya. Bahasa apa anak akan mengikuti bahasanya. Dari kecil makan dari hasil bumi, melalui triliunan pohon di bumi yang menyerap sari padinya bumi di seluruh dunia, yang menghasilkan makanan. Inilah manusia aslinya dari sari padinya bumi, yang jadi anggota badan kita semua. Hidup menghirup udara atau zat alam atau bernafas. Manusia sedunia dari ujung dunia sampai ujung dunia, apapun kitabnya dan keyakinannya, yang tidak mau mengakui jangan makan makanan dari hasil bumi. Ikan di lautan pun hasil bumi, dasarnya lautan juga bumi. Daging yang berasal dari hewan, makanannya tumbuh-tumbuhan di bumi. Telur juga dari hewan, makanannya pun hasil bumi. Semua manusia hidup menghirup udara atau zat alam atau bernafas. Yang tidak mengakui tidak usah menghirup udara atau zat alam. Juga tidak usah menginjak bumi seperti jin dan setan, tinggal di alam gantung. Makanannya pokok tai hewan yang sudah kering. Tinggalnya di rumah tua yang sudah lama tidak ditempati orang. Biasanya gelap, setan dan jin
senang tinggal di tempat seperti itu. Tidak bayar sewa alias gratis, juga tinggal di kolong jembatan dan pohon besar yang rindang. Cari yang gratis. Setan dan jin tidak punya rumah, tidak punya uang buat beli material, dan tidak punya peralatan dan tukangnya. Miskin dan bodoh sekali, benar-benar tidak punya apa-apa di alam ini. Kalau punya apa-apa berarti nyolong atau mencuri. Seandainya para pemimpin, orang yang pintar, yang berpendidikan tinggi, dan para tokoh dan orang-orang terpandang mau berpikir yang sebenar-benarnya, mau mengakui, jangan membohongi diri sendiri, jangan jadi pengecut, benar katakan benar, salah katakan salah, jujur dan bijak. Aku yakin orang-orang yang di bawahnya bodoh dan lain-lain akan mengikuti para pemimpin yang pintar, jujur, dan bijak. Aku orang bodoh, hanya bisa baca dan tulis. Ini pun masih banyak tersendat-sendat, tidak jelas titik dan koma. Tapi aku yakin bisa dimengerti. Di usiaku 64 tahun, aku serukan kebesaran Sang Maha Pencipta. Fakta benar-benar nyata, bukan baca kitab atau buku yang semuanya hanya cerita di zaman dahulu. Aku baca alam dan aku hayati yang sebenar-benarnya, bentuk alam seisinya. Fenomenanya dan prosesnya benar-benar kenyataan, semua bisa dibuktikan dan tidak mungkin akan berubah prosesnya dari zaman dahulu sampai akhir zaman, terkecuali Sang Pencipta punya kehendak lain. Ini rahasia Sang Pencipta. Yang akan terjadi pasti terjadi secara langsung, kehendak Sang Pencipta atau melalui proses. Ada sebab, terjadilah akibat. Sang Pencipta menciptakan sesuatu sangat sempurna, mata belum berkedip, bisa jadi tanpa waktu. Kita semua bisa ada dan hidup di alam ini proses yang dilahirkan. Cacat, janganlah berprasangka buruk pada Sang Pencipta. Pasti ada sebab terjadi akibat, tanyakan pada dokter di bidangnya. Sang Pencipta bukan hanya di atas, tapi ada di sekeliling kita. Ia maha besar dan maha halus, maha melihat dan maha tahu. Apapun yang kamu berbuat, Dia tahu dan melihat. 1 juta jalan dan cara menghadap Sang Pencipta. Kapan saja, di mana saja, selagi ingat pada Sang Pencipta. Diam sejenak 1 atau 2 menit, berdoalah dengan bahasa apa saja. 1 juta bahasa Sang Pencipta tahu. Bersyukurlah bisa hidup menikmati alam ini. Ampunilah semua kesalahanku. Mudahkan apa yang diinginkan, terwujudlah apa yang dicita-citakan. Hilangkan dari segala kesusahan dan kesedihan dan kemiskinan. Aku yakin 1-2 menit tidak akan mengganggu kerjaan. 1 hari 1 malam bisa sampai 50 kali, terserah kalian. Lebih
banyak lebih baik. Saat sekarang dunia sedang kena bencana virus corona, tidak peduli apapun kitabnya dan keyakinannya bisa kena virus corona. Kita semua hanya bisa berdoa semoga virus corona segera lenyap di muka bumi di seluruh dunia. Banyaklah berdoa, kesempatan untuk mendalami keyakinan pada Sang Pencipta. Fakta bukan cerita. Apa arti agama? Bahasa apa agama? Ini sering aku tanyakan lebih dari 1.000 orang dari beberapa kota yang pernah aku injak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jawabannya lain-lain. Tidak ada yang tahu bahasa apa. Padahal yang aku tanya para tokoh dan orang-orang pintar, punya kedudukan, juga orang terpandang. Ini benar-benar fakta. Agama bahasa Sanskerta artinya aturan. Makanya kalau bicara aturan sering aku melihat di TV, tidak pernah ada yang sama, selalu banyak perbedaan. Walaupun keyakinannya satu kitab, bicara agama, bicara aturan, pasti selalu ribut. Ini fakta, padahal orang-orang terpandang. Tuhan bukan pengganti Sang Pencipta, juga bukan nama Sang Pencipta. Aku juga tidak tahu bahasa apa Tuhan. Aku tahu dari Pancasila, Pancalima Sila Dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti keyakinan, Tuhan berarti yakin. Yang Maha Esa berarti satu. Jadi harus punya keyakinan satu. Sang Pencipta, aku yakin sedunia tidak ada yang tahu namanya. Kita orang Indonesia menyebutnya Sang Maha Pencipta atau Sang Pencipta. Hanya kepada Sang Pencipta aku berlindung dan berserah diri. Dan kepada Sang Pencipta aku memohon ampunan, bukan yang lain. Gunung, lautan, atau ratu, atau jin dan setan. Janganlah kamu mendekatkan diri pada jin atau setan dan minta pertolongan. Keberhasilanmu akan sia-sia. Tidak bisa diturunkan ke anak-anak. Musibah dan bencana yang akan kamu dapatkan, ini pasti buktikan nanti. Aku serukan kebesaran Sang Pencipta, apapun resikonya, mati pun tidak masalah, sedikit pun tidak ada penyesalan. Sekian. Terima kasih.